Shalom anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Nah, karena Dia selalu baik bagi kita, maka kita harus selalu memuji Dia. Sekarang kita mau memuji Dia dengan pujian memuji Tuhan selalu. Kita tepuk tangan bersama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu kepada kami. Tuhan, tolong kami karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita juga mau menyanyikan ke-12 murid Tuhan Yesus. Kita mau sebutkan nama mereka melalui lagu-lagu kita. Tapi kali ini kita mau memakai musik yang berbeda. Nah, nanti di rumah anak-anak juga bisa bernyanyi memuji Tuhan Yesus dengan musik yang sederhana ini. Cari botol, lalu minta beras sekitar 10 sampai 15 butir kepada mama. Nanti kita main musik dengan botol ini. 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam cerita kita hari ini. Anak-anak, sebenarnya rumah Tuhan Yesus itu di surga. Tapi ketika dia melihat manusia, termasuk mis-mis, termasuk orang tua, termasuk anak-anak, semuanya sudah berbuat dosa. Kalian tahu kan, kalau ada dosa berarti ada hukumannya. Nah, makanya Tuhan Yesus sedih. Lalu, bagaimana ya? Tuhan Yesus turun dari surga, dia turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Dia lahir, lalu dia besar. Tujuannya apa? Untuk bisa menyelamatkan setiap kita. Nah, setelah dia besar, dia menolong orang-orang, dia menyampaikan firman, dia cerita, lalu dia juga melakukan banyak mujizat. Supaya apa? Supaya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah dia melakukan semuanya, maka dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memanggil murid-muridnya, dia mengumpulkan murid-muridnya, lalu mereka mengadakan perjamuan malam. Nah, seperti yang ditulis di dalam Injil Lukas, dalam Alkitab, Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 23. Tapi Miss hanya baca 2 ayat saja, ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul, yaitu murid-muridnya. Kemudian ayatnya yang ke-22, sebab anak manusia memang akan
akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah anak-anak, mereka makan bersama. Ya, nih ada nih murid-muridnya nih, ada 12 murid-muridnya seperti tadi yang sudah kita nyanyikan. Nih, mereka makan bersama. Kenapa? Karena waktunya Tuhan Yesus sudah dekat. Dia mau menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Sehingga tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita terhapus oleh darahnya, dan semua orang yang percaya kepadanya juga memperoleh keselamatan. Makanya dia mau melakukannya. Nah, jadi ketika mereka sudah berkumpul, Tuhan Yesus mengambil roti. Nah, Tuhan Yesus mengambil roti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, ini adalah roti, lambang tubuh saya yang akan hancur di atas kayu salib untuk menggantikan semua orang yang berdosa yang harusnya disalib." Nah, ini simbolnya nih. Kalian makan ya, makan. Lalu murid-muridnya makan. Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil air anggur. Tuhan Yesus berkata, "Murid-muridku, anggur ini melambangkan darahku yang akan tercurah di atas kayu salib." Tuhan Yesus disalib untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya kita tidak disalib, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mati. Lalu darahnya tercurah. Darahnya itu yang akan menghapus dosa kita, dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Nih murid-muridku, kalian minum ya anggurnya, dan nanti kalau kalian akan makan bersama lagi seperti ini, kalian harus selalu mengingat akan aku. Aku sudah mati di kayu salib untuk menggantikan orang-orang yang berdosa. Kalian juga harus mengingat bahwa semuanya aku lakukan untuk menunjukkan bahwa aku mengasihi semua orang." Nah, anak-anak, kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Kita harus percaya bahwa darahnya yang telah tercurah itu menghapus dosa-dosa kita. Kita harus percaya dan harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan aku di kayu salib, sehingga aku tidak dihukum lagi. Nah, mulai sekarang anak-anak harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tetap berterima kasih karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga memberikan kita makanan, memberikan kita nafas, dan lain sebagainya. Nah, jadilah anak yang percaya, anak yang taat, anak yang berterima kasih, anak yang baik ya. Kenapa kita harus jadi anak yang baik? Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Kenapa kita harus menjadi anak yang suka mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, sampai di sini cerita kita hari ini. Kiranya anak-anak menjadi anak yang percaya dan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!